Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh, Selamat siang, sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Melanjutkan diskusi terkait dengan apa progres ya, isu-isu yang sangat fenomenal ya. Karena ini tentu saja bahwa ada kajian secara akademis ya. Karena kita sebagai profesi ya kan, dan selaku penegak hukum tentu perlu mencermati ya kan, terkait dengan isu-isu atau kasus hukum yang selama ini yang terjadi di bangsa kita ini gitu kan. Karena ketika kita melakukan observasi, menganalisis ya kan, dengan hasil-hasil keilmuan kita ya kan, tentu saja ini bagian dari pencerahan atau mengedukasi publik gitu kan. Nah, dalam hal ini menurut saya terkait dengan kasus-kasus yang sedang ramai ya kan, menjadi perhatian publik, dan teman-teman dari lawyer, dari pengamat-pengamat hukum, dan bahkan lembaga-lembaga lain menjadi juga menjadi perhatian khusus gitu kan, dalam rangka mengambil bagian terkait dengan memberikan satu keahliannya, keilmuannya dan lain sebagainya. Saya tidak masuk pada wilayah yang lebih spesifik ya, karena kita pada paham, kita tahu semua terkait dengan kejadian yang baru-baru ini gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari historisnya ya, karena bagaimanapun adalah pendekatan hukum itu ada pendekatan normatif atau legisme, ada pendekatan filosofisnya, pendekatan sosiologisnya, lalu kemudian ada pendekatan-pendekatan yang humanis. Nah, tentu saja ini menjadi satu referensi yang harus kemudian kita memandang secara komprehensif gitu kan, dalam rangka bagaimana sih dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan atau kasus tersebut gitu kan. Endingnya gimana gitu kan, apakah itu akan meraih sebuah cita-cita hukum ya kan, atau itu akan hanya pendekatan normatif, atau dalam quote in quote itu kan ada sesuatu yang yang diduga didesain gitu. Nah, kita juga nggak tahu. Nah, tapi saya punya perspektif bahwa publik itu sangat respon, sangat antusias menangkap ya kan isu-isu yang terjadi selama ini. Tapi tentu saja kita punya hak ya, apalagi kita memberikan satu perspektif argumentasi itu dengan artinya dari aspek akademis gitu kan. Karena kebetulan saya konsentrasi di hukum pidana gitu. Nah, terkait dengan kasus ini, saya membaca itu bukunya ya selaku begawan hukum ya, Profesor Sucipto Harjo. Dia menciptakan punya buku itu yaitu progresif ya, pendekatan progresif. Ada satu hal yang menurut saya itu menjadi kalau ini menjadi referensi kita gitu kan, terutama penegak hukum ya kan, bahwa hukum itu untuk manusia kan begitu.
terus kemudian bagaimana, ya kan, manusia itu bukan mesin juga gitu kan. Nah, artinya kalau dari perspektif filosofisnya atau muatan filosofisnya itu, ini bagaimana, karena hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, artinya begini, bagaimana sih kita menjadikan, ya kan, manusia itu dalam rangka memproteksi, dalam rangka mengayomi, dalam rangka melindungi hak-haknya, hak-hak hukumnya, ya kan. Kemudian ada hak-hak yang hak asasinya gitu kan gitu. Ada hak untuk melaksanakan aktivitasnya, dalam melaksanakan tugasnya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin satu cerminan dalam bukunya Profesor Cipto. Lalu kemudian kedua, dalam hukum pidana itu kita jangan memahami atau pendekatan normatif gitu kan. Tapi paling tidak bagaimana, ya kan? Karena kita ingin pendekatannya itu ada pendekatan deskriptif, ya kan, bukan pendekatan preskriptif, ya kan. Kalau pendekatan preskriptif itu adalah hukum itu hanya sekadar dijalankan atau sebagai legal mekanik, artinya sebagai tukang hukum, atau given aja, jalan aja tuh hukum, ya kan. Artinya apa yang ada di pendekatan pasal-pasalnya, atau kemudian mungkin ada ya di dalam institusi itu atau lembaga itu tentu ada SOP dan lain sebagainya, ya kan. Nah, ini juga terjadi kontradiksi. Nah, tapi kalau hari ini kita melakukan pendekatan deskriptif, ya kan, meskipun ini juga normatif, tetapi ini normatif lebih ada variabel-variabel lain gitu kan. Ada exemploination, ada proses, ya kan. Tentu saja ada variabel-variabel lain ya yang harus diadopsi, kan gitu. Ada kaitan dengan masalah keadilan, asas kemanfaatan, ya kan. Tentu saja bagaimana untuk melahirkan cita hukum gitu yang berdasarkan konstitusi, ya kan, yang dicita-citakan oleh founding father kita, yang tentu saja pada saat itu yang berjuang untuk menciptakan, untuk melahirkan Indonesia yang demokratis, ya kan. Berapa tentu saja dengan perjuangan itu banyak pengorbanan, ya kan. Yang kemudian bagaimana, apalagi dengan momentum masih suasana Agustus, 17 Agustus, ya kan, bahwa itu adalah momentum 17 Agustus, bagaimana tokoh-tokoh dulu itu founding father dalam rangka ya memperjuangkan berdirinya sebuah negara ini, ya kan, arti negara yang demokrasi, negara yang bersama rakyatnya, ya kan, yang tentu saja punya komitmen, ya kan. Nah, ini yang menjadi satu kontemplasi buat kita sebetulnya. Nah, itu. Nah, saya masuk kepada substansinya. Yang selama ini kan ini menjadi satu perdebatan, ya, bahwa kasus yang di hadapan kita ini harus diceritakan bagaimana ini motifnya, terus bagaimana kurang transparannya dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada dalam rangka scientific crime investigation itu kan, ada yang namanya kurang transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana terjadi obstruction of justice, ya kan, menghalang-halangi, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan opini-opini yang
yang tentu saja ini menjadi satu renungan, sehingga bagaimana mampu supaya keluar dari persoalan itu sebetulnya. Nah, saya sederhana aja, maka saya mengikuti para ahli hukum pidana itu. Mohon maaf. Dalam kasus terkait dengan kasus pembunuhan berencana, baik itu di pasal 340 maupun di pasal 380, ya kan, apakah dibutuhkan motif atau tidak? Sebetulnya itu tergantung, ya kan, tergantung bagaimana proses, ya kan, proses rekonstruksinya, proses menemukan kalau dalam istilah asas itu minimum beweis, artinya dua alat bukti yang sah. Nah, ini satu dulu, ini poin pertama sebagai pintu masuk. Nah, ketika masuk pada pasal pembunuhan berencana, ini sudah di depan mata, ada fakta hukum, ada yang meninggal, ada yang terbunuh, ya kan? Nah, ini sebenarnya sebagai dasarnya sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasal di asas juga itu, dolus inderte munotus, ya kan? Jadi asas itu tidak perlukan motif sebetulnya. Nah, tapi ada juga dalam teorinya, ya kan? Itu di pos waktumnya, ya, dibutuhkan juga itu. Makanya tadi tergantung, ya kan, istilahnya itu fakta hukumnya gitu kan. Cara pandang kita itu seperti apa gitu kan. Nah, itu perspektif kita itu gimana? Nah, itu sebetulnya. Tapi pada poinnya adalah, ya kan, persoalan perkara tersebut itu endingnya itu muaranya ke pengadilan. Pengadilan itu saya yakin tidak membutuhkan motif, bisa juga motif karena hakim itu hanya membutuhkan bagaimana berdasarkan keyakinan dia, keyakinan hakim. Kenapa? Karena berdasarkan, ya kan, kalau nggak salah itu undang-undang kehakiman itu, kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 kalau nggak salah, ya kan, hakim itu diberikan kewenangan, diberikan kebalan, ya kan, otoritas, yaitu dengan pro judicata prof vete habetur, kemudian ius coronove. Ini asas ini, ya kan, yang nggak bisa diganggukan. Itulah disebut keyakinan hakim, ya kan. Nah, cuman persoalan ini, ya kan, yang menjadi ramai dibahas itu pada tingkat proses, ya kan, proses prajudikasi dan projudikasi, ya kan, atau proyek justisia, ya kan. Pada saat proses ini, yang itu menjadi timbul menjadi satu opini pro kontra dan lain sebagainya, ya kan. Nah, sehingga ini menjadi satu perhatian publik. Ya, belum lagi ada, ya inilah kadang-kadang hukum modern itu atau hukum kekinian itu dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa, ya kan, ada yang namanya trial by the press, ya. Ini juga akan dalam tanda kutip, ya, bukan mempengaruhi, tapi terkadang masuk kepada substansinya, kepada materi-materi hukum yang nggak relevan, karena itu adalah kewenangan ranahnya penyidik sebetulnya. Tapi bagaimana, ya kan?
Nah, ini juga menjadi satu concern kita bersama atau menjadi diskusi kita. Nah, kembali kepada hal substansi tadi. Kembali ke pasal 30 340 itu pembunuhan berencana. Di situ dijelaskan, ya kan? Rumusnya, deliknya, ya kan? Di situ ada tenggang waktu, ada waktu, ya kan? Artinya tidak tiba-tiba gitu kan. Misalnya ada si A membunuh si B gitu kan, mungkin ya sedikit ada langsung dia tusuk, ya kan? Nah, itu secara tiba-tiba, ya kan? Ini tenggang waktu. Ada tenggang waktu yang prosesnya itu memang sudah dipersiapkan, ya kan? Maka tadi itu asas yang berlaku pada saat dengan tiba-tiba itu, asas dolus inderte munatus itu, ya kan, tidak perlu motif gitu kan. Tetapi kalau tenggang waktu yang berproses lama, ya kan, nah tentu saja ini masuk kepada teori post factumnya, ya kan, ada motifnya, ya kan, ada akibat dari perbuatannya, itu sebetulnya. Nah, tapi kalau tadi ya kembali ke pasal 340 itu dengan perspektif teorinya, dengan asasnya itu tadi ada tenggang waktu, ya kan? Lalu kemudian dia sadar melakukan tersebut. Artinya pada saat proses prajudikasi dan projudikasi itu dia mengakui dengan minimum beweis tadi, dua alat bukti yang sah. Nggak bisa terelakkan itu. Nah, artinya persoalan-persoalan terjadi kontradiksi ini itu pada saat proses itu. Tapi ketika persoalan sudah masuk ke pengadilan, itu karena itu sudah otoritasnya mereka gitu kan. Oleh sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Jadi itu hakim memutuskan mengadili, memeriksa itu perkara tersebut itu berdasarkan keyakinan yang dilandasi dengan asas yang namanya pros judicata profete habetur, lalu asas yang kedua ius kroinove. Itu artinya dengan landasan-landasan tadi, ya kan, dengan keyakinan hakimnya seperti apa, dua alat buktinya seperti apa, lalu kemudian juga hakim itu melihat, ya kan, tergantung bagaimana relevan nggak perkara tersebut, ya kan. Maka dalam hal pembuktian yang sangat fundamental itu kan ada dua, ada admissible, ya kan, ada persoalan yang evidence, kemudian ada instrumentum, ya kan, artinya delik, ya kan, kaitan dengan itu. Lalu kemudian barang, ya, alat apa yang dia pakai melakukan atau diduga melakukan pembunuhan. Itu sebetulnya, ya kan, itu udah jelas itu, ya kan. Jadi hukum itu tentu saja harus sebagai rel, ya kan. Jangan sampai kita melakukan over confidence, ya kan. Maka ini ada asas, ada teori, ya kan, ada pendekatan filosofisnya, ada pendekatan dari aspek sosiologisnya, ya kan. Ini tentu saja, ya kan. Nah, itu persoalannya. Jadi bagaimana hukum itu harus ditempatkan sesuai dengan porsinya dalam rangka untuk melahirkan sebuah keadilan, ya, keadilan yang sejati. Ingat, lembaga peradilan itu menurut konstitusi itu hakim, jaksa, polisi, pengacara. Tentu saja fungsi atau amanah di atas pundak kita ini, ya kan. Poinnya itu adalah, ya kan, bagaimana kita mengadili, ya kan, orang yang benar-benar salah.
dan membebaskan orang yang benar-benar tidak bersalah, maka itu akan lahir yang namanya keadilan yang sejati, keadilan yang paripurna atau perfect justice. Itu yang kita ini. Itu endingnya sebetulnya. Maka kalau itu kita lakukan, lalu kemudian tadi setiap persoalan itu, ya kan, tidak dijadikan sebagai instrumen politik, ya kan, politik interest. Ini jangan sampai ini, ya kan, betul-betul itu dijalankan, ya kan? Lalu kemudian juga itu pendekatan-pendekatan humanis, ya kan, karena kita hari ini bukan keadilan retributif, hanya ketika orang bersalah itu ada pembalasan gitu kan. Tidak seperti itu. Semangatnya hari ini adalah sesuai dengan terbentuknya RUU sekarang, yang meskipun itu belum disahkan atau disebut ius constituendum, ya kan, mungkin nanti kapan disahkan oleh negara, itu sudah masuk rumusan-rumusan itu gitu loh. Ya, tapi semangatnya itu harus diaplikasikan sekarang. Artinya ketika dihadapkan dengan persoalan itu bukan balas dendam, bukan keadilan retributif, ya kan? Yang semangat kita hari ini sesuai dengan hukum modern kekinian hari ini, ya kan? Lalu kemudian dengan pendapat-pendapat para ahli hukum sebetulnya, lalu kemudian dengan kultur bangsa Indonesia, meskipun kita ini hukum Eropa kontinental, ya kan, beda kultur budaya kita dengan Belanda, ya kan. Lalu kemudian kulturnya beda, lalu kemudian hukum itu, ya kan, tentu saja kan harus relevan dengan kultur kita, ya kan, kultur ketimuran, kultur adab, ya kan, kultur religinya ini juga yang menjadi satu filter gitu kan. Bagaimana sih pendekatan hati nurani itu gitu loh. Jangan mengedepankan pendekatan hanya sekedar otot dan otak, ya kan. Tapi bagaimana kita harus melihat bagaimana kultur sosialnya masyarakat ini. Maka tadi semangatnya itu bukan keadilan retributif, hanya membalas saja, menghukum, memenjarakan orang. Itu kan itu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya kan? Kemudian itu ada yang namanya keadilan, yang namanya korektif. Ya, keadilan korektif itu menjaga, ya kan, persoalan-persoalan yang terjadi jangan sampai ini menjadi membias dan lain sebagainya. Baik itu secara isu, ya kan, lalu kemudian dalam tanah proses. Nah, itu proteksi, ya kan. Lalu ada namanya keadilan yang namanya rehabilitatif, ya kan. Ini bagaimana sih ketika pelaku atau keluarganya ini harus ada, ya kan, memberikan satu rasa nyaman, membangun satu semangatnya yang mungkin tadi secara psikis ya dihadapkan dengan persoalan yang begitu luar biasa, ya kan. Itu keadilan rehabilitasi. Begitu juga itu si pelaku, ya mungkin ada keluarganya dan lain sebagainya. Kenapa? Ingat, asas equality before the law itu sama, ya kan, sama. Karena bagaimanapun dia mau dia pelaku atau gimana, bukan kita yang mengadili. Nanti itu keputusan hakim, ya kan, dia bersalah atau tidak, ya kan. Selama sebelum ada keputusan, maka asas mengedepankan, ya kan, asas praduga tak bersalah, ya kan, process of innocence, ya kan, presumption of innocence. Artinya asas praduga tak bersalah dikedepankan itu. Nah, selama kita berpegang teguh kepada rumusan-rumusan itu, ya kan, tidak hanya pendekatan pasal, tidak hanya pendekatan normatif, tapi monggo, ya kan, kita mengadopsi, melihat dengan dengan bijak, ya kan, tentu saja akan luar biasa gitu kan. Karena ingat,
Karena bagaimanapun hukum itu menjadi satu landasan keberhasilan negara yang demokrasi, keberhasilan negara yang sejahtera, keberhasilan ya kan rakyat itu damai. Itu sebetulnya. Ya. Nah, ini semua pihak ya kan harus punya political will ya kan dalam rangka untuk memperbaiki. Ya, karena apa? Hukum pidana itu kalau perspektif saya hukum bergerak itu adalah penegak hukum. Itu hukum pidana namanya. Ya kan? Hakim, jaksa, polisi, pengacara. Itu hukum yang bergerak itu. Hukum pidana itu. Nah, tentu saja yang harus kedepankan itu adalah hati nurani. Maka profesor guru besar itu Profesor Helmi itu selalu mengatakan, ya kan, bagaimana sih pendekatan jangan terlalu lakukan pendekatan seksual, itu pendekatan konseksual. Kalau pendekatan konseptual tentu itu yang diraih adalah asas keadilan dan asas kemanfaatan. Itu sebetulnya sesuai dengan cita hukum, sesuai dengan ya kan tujuan negara kita yang konstitusi. Nah, itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu semangatnya adalah ya kan ini bagaimana ya kan tergantung kita ya kan. Karena apa? Penegak hukum itu adalah dalam teori politik, teori trias politika, yaitu itu kedaulatan Tuhan, representatif dari kedaulatan Tuhan. Coba, ini harus jangan dilupakan itu. Artinya penegak hukum itu adalah kedaulatan berdasarkan ya kan asas trias politika. Itu. Jadi harus ingat itu. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita bisa melakukan ini, apakah saya itu tidak coba tersentuh. Kita nggak masuk kepada wilayah religinya. Ya kan, pendekatan hati nurani aja. Kalau saya melakukan begini bagaimana? Ya kan, coba. Nah, karena saya baca juga buku itu. Ya, dan kalau nggak salah itu bukunya Hijairin pada saat pidato Bung Karno pada saat itu. Ada dia mengatakan ya kan bahwa Indonesia ini sudah jangan sampai saya baca bukunya itu, walaupun itu buku-buku udah lama tapi ada relevansinya. Itu perspektif kita itu atau pendekatan kita hari ini adalah pendekatan atau karakter hedonis, pragmatis, ya kan? Ya udahlah hidup. Ya, kira-kira kalau ini gampang dijalankan. Ya. Kan itu. Lalu kemudian ini menjadi masalah hukum kita. Ya, karena hukum yang diadopsi, ya kan? Bayangkan aja, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, kita masih mengadopsi hukum Eropa kontinental, itu hukum Belanda. Nah, padahal kita ini jelas, ya kan, negara yang berdaulat, negara yang sudah merdeka, ya kan, negara yang berdasar konstitusi, ya kan sederhana aja sebetulnya itu. Ya. Nah, tentu saja dalam aplikasi, ya kan, pendekatan, ya kan, sosiologisnya, pendekatan filosofisnya, ya kan, kuncinya itu di sini. Ya. Kalau ini terkendalikan, maka dalam disertasi saya itu, ya kan, kalau hati nurani ini diproteksi, kemudian akalnya itu diproteksi, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap salah. Ya kan? Itu poinnya. Tapi penjelasannya itu tentu saja banyak, ya kan. Tapi nanti di momen-momen tertentu saya kupas itu gitu kan. Jadi itu maksudnya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita hari ini, ya kan, semua tadi belum saya kupas juga itu, baru keadilan retributif, keadilan rehabilitatif, korektif, ya kan,
ada yang namanya keadilan restoratif, ya kan, keadilan restoratif justice, ya kan. Ini kan selalu mengedepankan itu, apalagi ini menjadi satu semangat ya, apalagi Bapak Kapolri itu sering itu menyampaikan semangat mengedepankan restoratif justice, itu semangatnya ya. Tapi alhamdulillah banyak ini saya lihat di zaman beliau ini banyak saya lihat itu, ya kan, ini satu terobosan yang sangat luar biasa dan saya acungin jempol, ya kan. Ya terlepas ya ada hal-hal lain, kita tidak bisa mengeneralisir, ya kan, itu bukan kapasitas kita, karena kita ini masing-masing tugas masing punya wewenang sesuai dengan porsinya. Jadi marilah kita menjadi bangsa yang pemaaf, marilah kita menjadi bangsa yang sadar hukum, ya kan. Nah, itu yang terpenting. Terima kasih. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan, ya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.